subhanallahi inna lillahi kai ga rawa kuma ga lada kai ga rawa kuma ga lada Oke, udah lihat video di awal ya. Kalau hanya sekilas melihat video ini, pasti banyak yang menyalahkan si laki-laki ya. Sebetulnya kalau saya perhatikan dari video-videonya, ini kalau nggak salah seleb TikTok Aisyah Ibrahim dari India. Coba aja cari tahu berita-berita tentang Aisyah Ibrahim. Isi konten-kontennya seperti apa, hanya mengandalkan pantat besarnya dan tubuh seksinya ya. Dari agama itu dulu tuh Hindu ya, akhirnya hijrah ke Islam, pakai ya hijabnya seperti itu. Ini video-video ini muncul atau mencuat ketika Aisyah Ibrahim ini meninggal dalam kecelakaan. Nah, sebetulnya sebelum meninggal orang tuanya nggak tahu kalau ada video-video anaknya yang vulgar seperti ini. Ada kejadian seperti ini ketika dilihatkan mungkin kerabatnya, ini loh. Jadi tuh orang tuanya nangisnya nggak karuang ya. Ya gini lah, ibarat misal ya, kalian tuh orang tua ya, anak kalian tuh alim ya, mungkin di rumah hanya konten goyang-goyang aja, tapi ketika di luaran kayak gitu. Terus setelah gini patok dua, terus video-video yang seperti itu bermunculan, apa enggak hancur itu ya, hancurnya double berapa kali lipat ya. Anak meninggal terus muncul video-video yang seperti itu ya. Ya selagi kalian yang masuk di dunia apapun medsos lah, selagi punya keluarga atau orang tua masih utuh, jagalah nama baik mereka ya. Ya mungkin kalian hanya bikin konten untuk menarik viewer ya, tapi jangan kayak gini lah ya. Kalau ketahuannya ini ya, setelah si Aisyah Ibrahim ini meninggal dalam kecelakaan mobil, nah baru muncul tuh video-video yang seperti ini ya. Ngeri kan? Kalau orang hanya melihat sesaat video ini, pasti yang disalahkan si laki-laki. Kok tega ya, banyak orang kok nggak bantuin ya, itu otaknya di mana, pikirannya gimana ya. Kayaknya itu kalau saya perhatikan itu di bar, dia itu kayaknya itu menerima tantangan gitu ya, atau dia itu kayaknya menikmati ya. Nah itu coba aja cari berita-berita tentang Aisyah Ibrahim ya, konten-kontennya itu seperti apa ya. Ketika meninggal ya, barulah video-video seperti ini muncul. Apa enggak membuat tambah shock keluarganya ya. Ya mungkin tadinya nggak tahu anaknya sebenarnya, mungkin seleb TikTok cuman joget-joget goyang-goyang biasa kalau di rumah, tapi kalau di luaran kayak gitu ya. Ya ini mungkin untuk pelajaran buat ya, tentunya buat kita para orang tua untuk bisa lebih mengasihi anaknya ya. Pelajaran juga buat anak-anak yang masih punya orang tua yang harus dijaga nama baiknya ya. Kalau sampai sudah kejadian seperti ini, apa enggak miris ya. Belum bisa membahagiakan orang tua, hanya memberi luka yang dalam, apalagi jejak digital yang begitu cepat menyebar luas seperti ini ya. Miris. Gara-gara hawuk, istri meninggal, anak jadi piatu, suami dipenjara 15 tahun ya. Sorry to say, perkataan saya agak sedikit kasar ya, karena kalau yang terjadi korban itu anak-anak kok saya ya. Wadison Pasaribu ya, Tangerang, Banten ya. Karena terkintil-kintil sama hawuk baru ya, dia rela
istrinya, ya, dengan membuat skenario drama perampokan. Setelah itu dia acting masuk ke dalam karung dan mengikat diri sama tali, ya. Ya ini ya buat yang masih punya pasangan, ya, ini sedikit masukan buat kalian lah, ya. Saya perhatikan video-videonya itu, ya. Ketika sebelum Hawu ini datang, ya, itu body suaminya itu seger, gemuknya itu nggak gemuk penyakitan, gemuk subur lah, ya, merasa sudah nyaman, mungkin sudah merasa punya keluarga yang komplit, ya, anaknya kan cowok dan cewek, terus sudah punya istri, mungkin juga punya pekerjaan, intinya sudah nyaman lah, ya. Ketika si Hawu ini datang, perhatikan aja tubuh si laki-laki ini, ya, kurus, kayak acak-acakan, banyak beban pikiran, ya jelas banyak beban pikiran lah, ibarat raga di keluarga tapi otak di Hawu ini, ya. Ya saya mau sedikit kasih saran buat para istri, ya. Ya percaya terlalu percaya 100% kalau menurut saya jangan, ya, sisakan 1% untuk diri sendiri, ya. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Perhatikan aja ketika suami Anda, ya pasti ada alam yang akan membantu kok kalau suami sekalian itu lagi serong kanan atau serong kiri, ya. Kalau memang itu tadinya body subur kok agak tubuhnya berkurang, nah itu kalau tidak diagnosa penyakitan, ya, itu bisa dipastikan itu, ya. Ini pikirannya ditanya, koreksi, apakah berat badan turun karena pekerjaan atau apa, ya. Ya agak sulit juga untuk mendeteksi suami yang seperti ini, ya, pasti akan jawab pusing karena pekerjaan, ya. Sebetulnya si istri sudah tahu, ya, ya, sebelum kejadian intinya lebih agak memperhatikan sedikit mendalam lah, ya, kalau saya melihatnya, ya. Niatnya tuh mau menikahi si Hawu, ya, anak mau diambil hak asuhnya ke laki-laki, nanti dididik sama si Hawu ini, ya, istrinya. Nah, ya sedikit perhatikan, ya tadi percaya 100%, saya pikir janganlah, ya, sisakan 1% untuk diri sendiri, ya. Ini zaman medsos, zaman gampang mendapat pasangan, ya, yang muda-muda aja loh udah nyimpen 1, 2, 3, 4, 5 untuk cadangan. Jika yang satu ini ya udah masih ada yang kedua, kalau yang kedua masih gini, ya, apalagi orang yang sudah berkeluarga, ya, maaf saya tidak menuduh semuanya, ya, coba deh lebih perhatikan pasangan kalian itu secara mendetail, ya, jangan terlalu sering, ya, nanti tidak jadi parno juga. Ya sekilas kok ada yang beda, ya, pasti ada alam yang akan menuntun kalau pasangan itu sen kanan atau sen kiri, ya. Saya dulu juga seperti itu kok, ya. Ya jadi kalau begini, apakah Hawu masih mau menunggu sampai 15 tahun ini mau menikahi, ya? Kayaknya nggak mungkin, apalagi sudah tidak punya pekerjaan, ya. Yang ini yang kacau siapa, ya? Anak masih kecil-kecil, istri sudah meninggal, si tersangka dihukum 15 tahun penjara. Apakah si Hawu mau menerima setia menunggu sampai 15 tahun dia keluar, mau menerima? Saya pastikan tidak mau, pasti mencari mangsa yang baru, ya.